Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, hari ini hari Selasa tanggal 22 Juni 2021. Setelah kita ke Medan, tepatnya di UPDL Tuntungan, Sumatera Utara. Nah, hari ini saya silaturahmi virtual. Sekarang saya berada di Jakarta dan saudara saya, sahabat saya ada di Palopo. Teman saya ini, sahabat saya ini, atau saudara saya ini bernama Latif Prasetyo Hadi. Tolong koreksi kalau ada kata-kata yang salah ya. Ya Pak Mohar, sudah pas sekali itu Pak. Oke, berikut saya tampilkan biodata lagi sosok Latif Prasetyo Hadi. Nah, ini biodatanya nih. Latif posisi sekarang di Palopo ya? Ya betul Pak, sekarang di UP3 Palopo, di Serapan, di Sulawesi Selatan. Oh gitu, di UP3 Palopo ya. Palopo di mana itu Pak? Kalau wilayah kerjanya termasuk Toraja ini, mungkin yang teman-teman lain banyak sudah familiar. Toraja, ada Malili ya, di situ yang paling populer lah di sini. Kalau jarak de Palopo? Kalau jarak itu 350 km-an, jadi kalau perjalanan darat itu sekitar 8 sampai 10 jam. Tapi tidak usah khawatir, kalau di sini kita sudah ada transportasi udara dari Makassar, baik itu ke Palopo maupun ke Toraja, Pak. Cukup 45 menit aja sudah nyampe sih di sini. Cuman pesawatnya ETR 7200 kan Boeing ya. Yang ada baling-balingnya ya? Ya, ada baling-balingnya Pak. Ya, tapi agak besar juga ini kalau yang 7200. Gimana nih ceritanya sosok Latif ini bisa di Palopo? Kalau melihat namanya ini sih bukan dari sana ini. Iya Pak Mohar, kalau saya aslinya dari Jawa ya, Jawa Timur, dari Gresik tepatnya, kota Gresik, kota Jawa Timur. Nah, di Provinsi Jawa Timur. Kalau di Palopo saya sejak masuk PLN itu tahun 2012 itu sudah di Sulawesi Selatan, memang tepatnya di Bulukumba. Tapi setelah dari Sulawesi Selatan itu sudah kita lalui beberapa provinsi lagi ya, atau beberapa tempat lagi. Jadi tahun 2000 Bau-Bau di rayon Bau-Bau Kota. Nah 2017 kembali ke selatan. Jadi kalau Bau-Bau tadi itu di Sulawesi Tenggara. Terus 2017 kembali lagi ke Sulawesi Selatan di rayon Maros. Nah tahun 2018 kemarin bulan Oktober ditugaskan di Palopo sampai hari ini. Alhamdulillah. PLN angkatan berapa Mas Latif? Kalau saya angkatan 31 Pak, penerimaan bulan Desember tahun 2012. Di penerimaan di mana? Penerimaannya pusat, tapi waktu itu memang terpusat tersentralnya di Jogja sih. Kebetulan yang waktu angkatan saya itu kalau nggak salah memang dipusatkan semua di Jogja, tidak ada di lokasi lain untuk rekrutmen. Gimana tertarik ke PLN? Kalau melihat saya biodatanya nih teknik informatika ya? Sekali Pak Mohar, jadi saya dulu teknik informatika di Jogja juga, kebetulan kuliahnya ya di UPN Jogja. Nah itu kenapa tertarik di PLN? Karena pertama memang profilnya PLN sangat menarik lah, bahkan waktu saya mendaftar itu saya mendaftar bersama dengan 10.000 pendaftar lainnya juga. Memang saat itu di tahun 2012 termasuk salah satu perusahaan yang diminati ya memang PLN. Kemudian yang kedua kita juga melihat ya waktu itu potensinya kalau perusahaan yang paling stabil mungkin jualannya itu ya hanya PLN. Itu satu-satu teman-teman BUMN kita yang lainnya mungkin tidak bertahan ya di masa pandemi ini, tapi PLN masih bertahan. Nah itu yang dulu di tahun 2012 itu menarik minat saya untuk masuk di PLN, salah satu. Kemarin waktu itu sekitar 10.000 orang. Sekitar 10.000 Pak, nah, yang diterima 192. Masya Allah, itu berarti 1 banding sekian nih. 1 banding 50. Sosok
Latif ini pernah ngikutin Knef 2014. Apa itu inovasinya? Betul Pak Muhar, itu tahun 2015. Kebetulan ketemu juga sama Pak Muhar yang waktu regional ya, kami di Bandung. Jadi kategori non-supporting technical management. Jadi yang diikutkan adalah manajemen clear temper. Jadi kami melakukan pengelolaan clear temper supaya tidak ada penyalahgunaan. Di saat itu sih clear temper belum termonitor dengan baik di AP2T, jadi kita membuat satu SOP dan tool tambahan supaya clear temper ini tetap dapat terkawal dengan baik penggunaannya. Nah, alhamdulillah di regional itu dapat juara 3 ya, juara 3 untuk di regional. Nah, kemudian ikut lagi di pusat di bulan September itu naik di pusat tahun 2014. Sekarang inovasi tersebut di mana? Itu terus digunakan sampai tahun 2017 karena di tahun 2017 sudah ada dan sudah lengkap untuk pemantauan, sehingga apa yang sudah kami buat sudah terrangkum di dalam AP2, terakomodir di AP2T. Nah, lebih bagus kita menggunakan AP2T. Dan lumayan lama dipakai lah, 2014 sampai 2017. Di Sulsel Rabar ya? Iya Pak, di beberapa unit di Sulsel Rabar. Brickrocknya apa ini? Ada manajemen clear apa ini? Bisa diceritakan sekilas, Mas Latif? Kalau manajemen clear temper yang tadi Pak, yang sempat dihidupkan di inovasi tahun 2014 itu di Knef. Kemudian ada beberapa itu yang di situ ya alhamdulillah sudah terakomodir juga. Sekarang sudah ada yang versi terpusatnya namanya ACMT, itu sudah mengakomodir untuk pencatatan listrik prabayar. Nah, itu waktu kami buat di tahun 2015 memang belum ada untuk membaca parameter prabayar. Jadi parameter prabayar ini supaya tidak dilepas begitu saja, kita tetap buatkan SOP supaya teman-teman tetap kunjungin dan difoto, didata pemakaiannya dan lain sebagainya. Terus ada juga beberapa itu program pemasaran kami Pak Buhar di tahun 2018 itu ada undian tertib bayar listrik ya, masih jalan sampai sekarang di UP3 Palopo. Itu untuk menstimulus pelanggan-pelanggan kita supaya dia dengan kesadarannya sendiri itu membayar listrik tepat waktu. Nah, itu diberikan satu stimulus berupa undian, itu mulai tahun 2019 sampai hari ini masih kita jalankan di PLN UP3, salah satu UP3 yang dihil bulanan, dihil tunggakan bulanan. Itu salah satunya dikontribusi kesadaran pelanggan-pelanggan kami di wilayah kerja kami untuk bayar listrik tepat waktu. Ada juga beberapa breakthrough di pemasaran ya, ada bundling on marketing. Kalau itu kita membanding beberapa promo yang sudah langsung di PLN. Contohnya di tahun 2020 itu kita membanding program diskon untuk yang masyarakat pemilik kompor induksi. Nah, kalau di sini kan pemilik kompor induksi sangat kurang ya waktu itu, sehingga kami menstimulus dengan memberikan bundling. Jadi kalau beli kompor induksi sekaligus tambah dayanya, kompor induksinya dapat diskon, tambah dayanya juga dapat diskon. Jadi kita bekerja sama dengan distributor kompor induksi. Terus ada PLN Kejar Poin, ini masih jalan sampai hari ini di UP3 Palopo. Ini untuk kita di UP3 Palopo itu supaya semuanya mau aktif untuk menjadi tenaga pemasaran atau marketer. Everyone is marketer. Ini yang PLN Kejar Poin. Jadi semua akan diberikan poin, nanti poin ditukar dengan hadiah ya. Yang utama sekarang masih di sini yaitu spesial produk versi yang lebih mendalam kegiatan pemasaran. Jadi teman-teman di lapangan, di unit, di ULP dalam memberikan penawaran supaya tidak ada lagi banyak PJU liar ya di kampung-kampung. Kita juga lagi kejar peningkatan penjualan dan ya pendapatan ini. Jadi kita cari pasar seluas-luasnya, termasuknya pemerintah. Nah, kita tawari, kita berikan listrik. Kampung tersebut mengadakan PJU-nya secara mandiri, nah listriknya kita beri dengan listrik spesial. Tarifnya multiguna, tapi tidak perlu bayar BP, langsung disediakan listrik. Konsepnya seperti SPLU, tapi kita branding dan kita model khusus untuk PJU.
balik ke belakang sebentar. Mas Latif ini pernah manajer rayon ya, di ULP. Ya, Kalau Pak, sekarang makasih. ULP ya, ULP Bau-Bau Kota dan ULP Maros ya. Gimana Betul, Pak. selama kepemimpinan Mas Latif di dua ULP tersebut? Alhamdulillah selama di dua tempat tersebut, dulu rayon ya, saya 2 kali manajer rayon, namanya masih rayon Pak. Jadi rayon Bau-Bau Kota dan rayon Maros. Jadi dua tempat tersebut memberikan experience. Jadi justru tempat tersebut yang memberikan pengalaman bagi saya. Yang pertama di Bau-Bau Kota itu tahun 2016, kemudian saya 10 bulan di sana ya. 10 bulan di sana itu banyak yang kita dapatkan, diantaranya di rayon Bau-Bau Kota ini termasuk yang kompleks ya. Di sana ada pembangkitan dan lain-lain, juga termasuk kulturnya Selatan pada umumnya. Jadi memang butuh ada satu hal khusus lah yang di sana yang sangat menarik, utamanya waktu kami datang itu blackout atau gangguan itu sudah sangat rutin sekali. Tunggakan juga karena pelayanan yang kurang, maka pelanggan menunggak itu juga agak susah untuk ditagih. Karenanya target pertama kami waktu itu ya memperbaiki dulu kualitas pelayanan. Alhamdulillah gangguan kita terus menurun dan tunggakan bisa sampai ditekan hanya tersisa di 1 lembarnya itu. Dari banyaknya pelanggan masih menunggak 16 bulan sampai hingga 1 bulan, alhamdulillah. Tapi memang kulturnya sangat berbeda di sana, jadi memberikan pengalaman baru lah untuk kami dalam interaksi dengan pelanggan-pelanggan kita. Kemudian untuk yang di Maros, ini termasuk rayon yang memang sangat menarik juga ini, rayon Maros ini. Karena di sana ada PT Semen Bosowa, Pak Mahar. PT Semen Bosowa ini memang sangat besar sekali di Maros ini. Nah, di sana juga tantangannya banyak sekali, karena mungkin dekat Makassar ya, tapi dia bukan di Makassar Maros ini. Jadi dia di bandara itu Sultan Hasanuddin itu dia ada di Maros. Nah, itu di sana tantangannya lebih ke ini sih, masih banyak teman-teman LSM ya yang sering membantu kita. Kalau saya lebih suka kalau teman-teman LSM ini saya bilang membantu kita, sering mengingatkan kita ya kalau ada yang memang mungkin hal-hal yang tidak sesuai ya yang dirasakan oleh pelanggan. Sebenarnya PLN dimanapun itu pasti tujuannya sama, tidak sesuai. Nah, itu teman-teman LSM bantu rutin di sana. Alhamdulillah banyak teman kami di sana, ada 72 LSM di Maros ini. Sebagian besar sudah bersinergi dengan baik kami. Jadi memang selama di 2 rayon ini, di Maros dan di Bau-Bau, dua-duanya mempunyai karakter yang unik dan jauh berbeda. Jadi kami mendapatkan banyak experience di sana. Gitu Pak. Kalau untuk sekarang khususnya di UP3 Palopo, potensinya milenial gimana? Berapa persen kan? Kalau di Palopo ini mungkin secara garis besar hampir sama ya dengan unit-unit lain. Sekarang sudah 90% lebih ini Pak. Waktu kami masuk itu masih 80%-an lah ya, tapi kalau kami istilahkan di sini para perwira kami ya Pak, para perwira kami yang sudah purna tugas, jadi purna tugas tapi masih aktif memberikan advice untuk kami yang masih aktif ini. Nah, itu sehingga per hari ini tuh mungkin dari 110 pegawai yang usia di atas 50 tahun itu tersisa 5 lah. Jadi sekitar 95% ini Pak Muhammad milenial. Ya alhamdulillah lah performa bisa terus membaik seiring dengan waktu. Saya malah hampir tiap pagi ngopi sama para perwira ini Pak Muhammad. Jadi saya memang suka sekali ini. Jadi kalau di pengalaman beliau dalam bertugas di PLN, mungkin 2 kali lipatnya saya selama di PLN Pak, atau bahkan 3 kali lipatnya 4 kali. Nah, experience yang sudah didapatkan itu yang selalu di-share sama beliau-beliau ini. Nah, itu yang kalau saya tiap pagi ngopi bareng Pak Muhammad. Setiap mau masuk kantor itu jam 7, jam setengah 8 sampai jam 8, jam setengah 9 itu kita biasa ngopi bareng untuk diskusi-diskusi, termasuk permasalahan yang lagi begitu kita bahas. Alhamdulillah selalu ada solusi. Kebetulan kami juga lagi punya beberapa program ini di UP3 Palopo.
Jadi untuk pelanggan-pelanggan kami di UP3 Palopo itu memang termasuk pelanggan yang relatif tertib ya membayar listriknya setiap bulannya, sehingga alhamdulillah sudah selama 2021 ini kita sudah dihitung-tunggakan setiap bulan. Nah, termasuk salah satu sekarang yang lagi ada program kami jalankan, yang utamanya itu motor listrik. Jadi harapannya pelanggan-pelanggan yang tertib membayar listrik di tanggal 1 sampai tanggal 20 setiap bulannya itu kita memberikan apresiasi. Nah, nanti itu dapat poin, nanti di akhir semester dan di akhir tahun itu diundi. Hadiahnya banyak, tapi yang utama itu ada motor listrik, ada TV dan lain sebagainya. Terus kami juga mau informasikan ya ke pelanggan-pelanggan bahwa UP3 Palopo ini termasuk yang kondisinya alhamdulillah surplus ya untuk dayanya, jadi tidak usah ragu-ragu pelanggan-pelanggan kita tidak pernah menahan untuk pelanggan yang pasang baru maupun tambah daya, karena di sini sangat memungkinkan sekali dari sisi suplai daya kami sangat surplus. Nah, kami juga ada program yang lain ya, kita kan sekarang sedang ada program baru yaitu PLN Mobile sekali ya untuk pelanggan sebenarnya. Jadi itu sangat memudahkan pelanggan dalam mengakses layanan ketenaga listrikan. Nah, ini salah satunya di P3 Palopo kita juga lagi bikin ini Pak Ahmad, kita lagi bikin program untuk menstimulus pelanggan-pelanggan kita ini. Jadi kami lagi bikin program undian juga untuk PLN Prima ya, undian pasti mudah namanya, undian pasti mudah. Itu jadi untuk pelanggan-pelanggan yang sudah menginstal PLN Mobile, nah dia bisa diregisterkan. Yang sudah dia install itu bisa diinfokan ke kami, nanti itu akan mendapatkan peluang untuk banyak hadiah juga. Nah, itu bisa dikomunikasikan karena kami saat ini sudah lagi mengaktifkan media-media sosial kami. Nah, Instagram kami itu followernya termasuk yang terbanyak ya, mungkin ya kalau di luar PLN di Makassar ya. Jadi termasuk yang terbanyak kami follow di Instagram kami maupun Facebook ya. Ya, silahkan dilihat di @PLN UP3 Palopo di Instagramnya. Itu ada banyak informasi terbaru di sana, banyak juga program dan promo yang selalu diinformasikan di sana untuk program dan promo kami. Kami juga punya beberapa media partner ya di sini. Ada beberapa media partner yaitu Instagramnya @palopo_media. Nah, silahkan dikunjungi juga itu Palopo Media karena selalu menginformasikan informasi terbaru tentang promo dan programnya PLN. Nah, ada lagi juga kita lagi sedang kerjasama, ini masih kerjasama dengan influencer lokal. Jadi influencer lokal ini Mbak Rara Mutiara namanya ya, Mbak Rara Fit. Nah, itu silakan dikunjungi juga Instagramnya, di follow. Itu info-info terbaru kami di UP3 Palopo ini. Tidak perlu ragu-ragu ya, tidak perlu ragu-ragu kalau mau datang ke kantor. Jadi kami ada 7 ULP Palopo Kota, ULP Matale, kemudian ada Malili, Belopa. Kalau untuk kota ini di Kota Palopo ada ULP Belopa itu di Kabupaten Luwu, wilayah kerjanya. Kemudian ada ULP Matale itu di Tanah Toraja, ULP Rantepau di Toraja Utara, ada ULP Masamba di Luwu Utara, dan ULP Tomoni dan Malili masing-masing di Luwu Timur. Satu Luwu Timur itu ada 2 ULP. Nah, kalau pelanggan-pelanggan kita lagi membutuhkan apapun itu terkait dengan PLN, bisa mengunjungi ULP-ULP tersebut. Nah, insya Allah akan disambut dengan baik dan ramah oleh tim yang ada di sana. Nah, sekarang kita nggak bicara PLN, bicara pariwisata. Di mana pariwisata di Palopo dan sekitarnya? Kira-kira yang wajib dikunjungi kemana gitu loh, Pak Satip? Kalau di Kota Palopo sendiri wajib itu kan kami punya beberapa tempat wisata. Di sini ada beberapa tempat wisata yang jadi jujukannya teman-teman ya. Kalau pas datang ke sini itu ada Kambo, jadi Kambo Hill. Kambo Hill itu satu memang dia tempat wisata. Mungkin kalau di Jawa itu seperti di Puncak lah ya. Tapi versi mininya ini, versi mininya dia di Hill begitu. View-nya itu Kota Palopo, dan memang Kota Palopo ini unik Pak Muhammad. Itu langsung dalian sedikit itu kita langsung bisa lihat dataran dan laut, dan itu sangat bagus sekali. Apalagi kalau sore hari ya.
Dan Palopo ini beserta wilayah kerjanya ya, Palopo ke utara ya, Palopo, Masamba, Tomoli, itu khas dengan durian. Nah, jadi kalau para pencinta durian itu wajib sekali datang ke Palopo, pasti harus. Jadi kalau musim-musim durian di bulan Desember sampai bulan Maret itu, bagi yang suka dengan durian, kalau datang ke sini banyak sekali macamnya, dan memang dimanapun beli, insya Allah murah dan enak. Nah, itu yang paling khas dari Palopo ini, durian. Jadi teman-teman kemarin banyak yang datang ke sini yang dicari ya tidak jauh dari pasti durian. Dan kebetulan memang di Palopo ini dan wilayah-wilayah di sekitarnya itu duriannya banyak macamnya. Bahkan durian otong di sini itu enak sekali. Biasanya durian otong itu kan rasanya agak hambar ya, di sini malah enak. Nah, itu termasuk durian. Durian ini sudah tidak terkalahkan lah menurut saya kalau di Palopo, termasuk yang terkenal. Nah, itu kalau di Palopo. Kalau wisata lainnya di sini banyak ya, ada pantai, kemudian di Toraja ya. Kalau Toraja pasti semua sudah tahu lah. Toraja itu wisatanya wisata budaya di sana, ada PT Kesu, dan bahkan ada juga yang kita kalau mau lihat yang di atas itu jembatan kaca di Burake namanya. Di Burake di sana ada patung Yesus ya. Nah, di situ ada jembatan kacanya, sangat unik sekali. Nah, itu setiap tahun dia bikin satu event perayaan yang lightingnya sangat meriah sekali. Kunjungi Toraja. Kalau di Luwu Timur banyak juga kita bisa lihat ada di sana itu ada PT Vale. Nah, ada PT Vale ini sangat terkenal ya. Dulu namanya Info. Nah, di sana itu peralatan-peralatan atau kendaraan-kendaraan berat yang sudah tidak digunakan itu dimuseumkan. Itu sangat unik sekali, jarang kita dapati. Mungkin di Jawa malah kita jarang melihat truk yang bannya itu sama rumah kita lebih tinggi bannya gitu ya. Nah, itu dipajang di sana, dipajang, kita bisa naik, bisa coba bagaimana sih sensasinya, rasanya truk sebesar itu. Nah, itu ada semua di Palopo. Jadi kalau mau jalan-jalan ke Palopo dan wilayah kerja kami di P3 Palopo, wah banyak sekali. Datang saja nanti pasti 1 minggu itu udah habis itu tempat wisata. Terus terakhir masalah pendidikan. Mas Latif kan S1 tadi informatika. Sekarang melanjut kemana nih Mas Latif? S1 di Teknik Informatika di UPN Yogyakarta. Kalau sekarang saat ini kalau pendidikan saya basicnya S1 itu Teknik Informatika di UPN Veteran Yogyakarta. Nah, kalau saat ini saya sedang menempuh pendidikan juga S2 di ITS Pak Muhammad, di ITS Surabaya, Institut Teknologi 10 November Surabaya. Itu di Magister Manajemen Teknologi ya, studi analitika bisnis. Dan ini sudah masuk semester 2, sudah mau berakhir semester 2. Insya Allah semoga dilancarkan sampai lulus, mungkin awal tahun depan. Semoga lancar. Kuliahnya online? Ya, jadi dulunya kelasnya dulunya kelasnya blended ya, masih campur. Tapi sekarang sudah online terus, PJJ. Jadi kelasnya memang kelas PJJ, pembelajaran jarak jauh. Jadi cukup belajar dari jarak jauh sudah. Tapi memang karena dia di ITS ya, memang kita harus sungguh-sungguh juga di situ, betul-betul kuliah memang. Tidak bisa juga sambil kuliah sambil lain. Nah, kuliahnya memang di hari libur ya, di Jumat malam dan hari Sabtu, jadi tidak mengganggu pekerjaan pokok saya. Kenapa kok masih muda ingin kuliah lagi, padahal kan udah ada jabatan? Seperti pengalaman saya kemarin dengan saudara kita yang di UPDL Tuntungan, itu usia 50 baru dapat S2. Ini usia baru berapa kok pengen kuliah gitu loh? Karena ditanamkan PLN kita harus jadi pembelajar mungkin ya. Jadi waktu saya masuk kan kata nilainya yang SIPP itu salah satunya. Nah, yang kedua juga memang motivasi juga dari teman-teman ya. Jadi ada beberapa teman yang bersamaan juga dimotivasi, ayo kita sama-sama belajar. Karena pasti kalau kita saat ini itu kuliah S2 itu secara mindset, memang secara mindset berubah Pak. Sejak kita kuliah itu pasti ada mindset yang berubah. So, harapannya bisa mendukung kinerja kita di perusahaan, apalagi perusahaan saat ini sedang butuh sekali, kita sedang dinamis sekali ini ya, sedang butuh sekali terobosan-terobosan dengan mindset yang
berubah itu dari tadinya sebelum sekolah dan setelah sekolah mindsetnya sudah menjadi, insya Allah menjadi lebih baik. Yang paling menarik sih karena itu banyak teman-teman yang ngajak sih awalnya itu Pak Muhammad, jadi banyak teman-teman yang ngajak. Alhamdulillah kami Sulsel ini ada yang satu angkatan itu ada 10 ya, ada 10 orang teman-teman yang bersamaan juga kuliah di S2 IPS. Ini kuliahnya mandiri ya? Mandiri Pak Muhammad, jadi bismillah. Jadi bukan kelas kerjasama PLN ya? Bukan. Jadi kami ambil yang mandiri. Jadi juga kita ucapin selamat juga, kemarin belum lama juga minggu lalu ya, teman-teman PLN yang lagi tugas belajar di ITB ada sekitar 20 gitu, mereka udah selesai S2-nya. Ada juga teman dari Sulsel yang baru lulus itu Pak Muhammad. Oh, ada dari Sulsel Rabar? Ada Pak, ada. Dulu beliau manajer bagian perencanaan di sini. Nah, alhamdulillah diterima di kuliah yang kerjasama di ITB. Ya. Dan barusan ikut yang lulus itu. Itu sekarang udah bed berapa ya? Bed 9. Karena waktu saya di Bandung, waktu itu saya sering komunikasi tuh sama teman-teman itu kan, makanya saya tahu persis mereka juga kemarin udah laporan, udah selesai Pak. Ya alhamdulillah. Baik, Mas Latif, terima kasih sharingnya. Mohon izin untuk saya sharing di sosial. Siap. Terima kasih nih Pak. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.